Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-7 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Jadilah garam yang menggarami. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesus bin Sirak 5 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama bab 2 ayat 13. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 10 ayat 42 untuk ayat 41 dan Injil Matius 18 ayat 6 sampai 9 dan Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 2 untuk ayat 42 sampai dengan 50. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50, khususnya pada ayat ke-50, kita diajarkan tentang sikap hidup yang memberi dampak bagi orang lain dan hidup dalam kekudusan melalui perumpamaan tentang garam. Sebagai garam dunia, kita diminta memberikan rasa positif dimanapun kita berada dengan cara membuat orang lain bersuka cita karena mereka merasakan kebaikan kita, seperti kehadiran orang Samaria yang baik hati. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kehadiran Rut yang bersedia menemani Naomi mertuanya. Kita bisa baca dalam kitab Rut 1 ayat 16. Dan berbuat baik kepada sesama sebagaimana disampaikan dalam Injil Matius 5 ayat 41
dan kitab surat Paulus kepada jemaat di Galatia 6 ayat 10. Kita diharapkan juga bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, seperti doa Santo Fransiskus dari Assisi yang terkenal itu, dan Yusuf, anak Yakub dari istrinya Rahel, di mana ia menjadi pendamai bagi ke-11 saudaranya dari lain ibu. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian 37 dan 45. Janganlah sampai kehadiran kita malah membuat gaduh dan keributan. Sahabat Kuntum yang terkasih, sikap rendah hati adalah kunci seorang pendamai. Sementara ketulusan hati adalah perekat pemulihan relasi yang retak. Oleh karena itu, kita perlu mawas diri menjaga garam dalam diri kita tetap asin agar tidak menjadi tawar, dengan menjaga hati tetap bersih, agar tidak tawar hati oleh pengaruh duniawi, dengan cara diberi bahan pengawet berupa kasih, sebagaimana disampaikan dalam kitab Yakobus 1 ayat 21. Hati kita harus dibersihkan dengan siraman firman Allah Tritunggal Maha Kudus, agar memenuhi seluruh relung hati kita sampai tidak ada setitik pun kotoran dunia dan penyakit rohani mendiami di hati kita. Obat untuk membersihkan penyakit rohani adalah mohon pengampunan dan mau mengampuni. Melalui kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 2, kita bisa melihat bahwa firman Allah Tritunggal Maha Kudus adalah makanan rohani yang sangat bergizi, yang sanggup membersihkan dan menyucikan seluruh diri kita, tidak hanya hati kita saja. Sementara minuman rohani yang paling nikmat adalah sari buah Roh Kudus yang manis menyegarkan hati dan pikiran kita sepanjang hari. Oleh karena itu, maka kita perlu mengatur kembali menu makanan minuman duniawi yang kita konsumsi setiap hari dengan menu makanan minuman rohani, supaya kadar garam di dalam diri kita tidak terlalu asin dan tidak menjadi tawar, tetapi pas rasanya ketika dimakan dan diminum, baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan terdekat, dan sesama sepanjang hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.